Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekarang? Tubuh pikiranku fresh. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Bagaimana pagi hari ini? Semua sehat? Sehat. Bisa untuk belajar pada pagi hari ini? Bisa. Mudah-mudahan kita dalam senantiasa diberikan kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran coding dan AI. Ya, sebelumnya anak-anak semuanya kita absensi dulu. Ada yang tidak hadir ketua kelas ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semuanya? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, untuk ketua kelas silakan pimpin doa dulu terlebih dahulu. Ya, silakan. Sebelum kita belajar duanya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anak-anak semuanya dalam berdoa. Mudah-mudahan pelajaran kita pagi hari ini terlaksana dengan baik dan sukses dengannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, sebelumnya kita akan menjelaskan tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang coding dan AI. Ya, sebelumnya kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan membawakan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan berdiri untuk anak semuanya. Indonesia tanah airku, tanah rumah darahku. Di sanalah aku berdiri, jalur ibuku.
lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan semangat kita, nasionalisme kita, cinta kita pada negara kita ini tumbuh pada jiwa kita, tumbuh pada diri kita. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Silakan anak-anak sudah duduk kembali. Baik, anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang telah sudah, bahwa pembelajaran kita pada pagi hari ini itu mengenai berpikir komputasional pada kelas 5. Pembelajaran pada kelas 5. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang coding dan AI. Mungkin anak-anak ada yang sudah tahu apa itu coding dan AI, pelajarannya sudah. Apa itu coding? Ada yang tahu? Ya, silakan. Apa? Perintah. AI ada yang tahu? Komputer atau alat? Kalau AI itu adalah komputer atau alat. Apa itu coding dan AI? Ya, itu suatu perintah yang dilakukan oleh manusia kepada komputer atau alatnya, itu komputer, untuk memudahkan kita untuk mencari sesuatu atau informasi yang ada dalam komputer, atau untuk menyampaikan informasi pada orang lain, untuk mempercepat informasi kepada orang lain. Ya, itulah coding dan pembelajaran coding dan AI. Mempermudah kita untuk memahami bahwa manfaat dari pembelajaran coding dan AI ini sangat banyak untuk kita, untuk siswa-siswanya. Ya, Anda sudah menjelaskan tadi, anak-anak sudah menjelaskan tadi apa itu coding, apa itu AI, pelajaran yang telah lewat. Baik, anak-anak semuanya, pada hari ini, pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang berpikir secara komputasional. Ada yang tahu apa itu komputasional? Ya, berpikir secara komputasional, ada yang tahu? Ini definisinya. Apa itu berpikir secara komputasional? Yang pertama, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang tepat. Itu definisi dari berpikir secara komputasional. Yang kedua, seperti membuat resep atau petunjuk agar masalah mudah dipecahkan. Contohnya, kita mau bikin kue, kita harus tahu alat-alatnya, bahan-bahannya. Kita mau bikin kue donat, harus tahu tepung apa harus dibeli, harus tahu alat apa, cetak alat apa yang harus kita punya. Itu. Yang ketiga adalah digunakan tidak hanya dibentuk dalam komputer, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Itu berpikir secara komputasional. Berpikir komputasional itu kita berpikir secara sistematis atau kritis, bahwa dari jadwal kita bangun sampai kita tidur lagi, bangun, sholat, mandi, sekolah, bermain, belajar, dan tidur, harus kita konsep, harus kita ketahui secara detail, secara baik. Kenapa? Untuk memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah yang besar ke masalah yang kecil. Kita harus turut dari masalah yang besar ke masalah yang kecil. Kita harus tahu ya, hal-hal apa yang harus kita kerjakan, hal-hal apa yang tidak boleh kita kerjakan, tidak bermanfaat untuk kita. Itu berpikir secara komputasional. Nah, anak-anak semuanya,
Berpikir secara komputasional itu ada 4 komponen unsur penting. Pertama yaitu dekomposisi. Apa dekomposisi itu? Membagikan masalah besar ke yang kecil. Sudah Bapak bagi contoh tadi. Yang kedua, pengenalan pola. Itu mencari kesamaan dan pola. Yang ketiga, abstraksi. Fokus pada hal yang penting saja. Kita ingin kerjakan fokus yang hal-hal yang penting. Hal yang tidak penting tidak usah kita laksanakan. Dan yang ketiga, yang terakhir itu algoritma, yaitu membuat langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Kita punya masalah, kita buat suatu langkah-langkah untuk mempermudahkan kita hal-hal yang tidak penting, ya. Jadi hal yang penting apa yang harus kita laksanakan? Baik, anak-anak semuanya yang Bapak cintai, mungkin anak-anak bisa lihat ke depan video yang Bapak tayangkan nanti. Apa itu berpikir secara komputasional? Ya, anak-anak bisa memahaminya. Apa itu pembelajaran komputasional? Ya, apa itu komputasional? Berpikir secara komputasional. Silakan dengar. Dah. Baik anak-anak semuanya, yang diketahukan berpikir secara komputasional itu ada beberapa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Dah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, baik anak-anak semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian berpikir secara komputasional. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan komponen dalam dekomposisi. Apa tadi komposisi? Memecahkan masalah yang besar ke yang kecil. Anak-anak bisa melihat video yang Bapak tayangkan mengenai apa itu berpikir secara komputasional. Silakan dengar. Sudah? Sudah? Anak-anak bisa paham apa yang dimasukkan berpikir secara komputasional? Sudah? Di video yang Bapak tayangkan tadi, anak-anak sudah tahu apa itu berpikir secara komputasional. Bisa siapa yang tahu apa itu berpikir secara komputasional? Memecahkan masalah
dari yang besar ke yang kecil, memudahkan kita untuk memilah yang penting-penting dan yang tidak penting. Itu berpikir secara komputasional. Nah, sudah paham semua ya? Tepuk semangat. Halo semuanya. Oke, baik anak-anak semuanya. Bapak akan membagikan LKPD berkaitan dengan bagaimana kita berpikir secara komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Minggu kemarin Bapak sudah membagikan kelompoknya. Ini kelompok berapa? Kelas 1. Nih? 2. Nih? 3. 1, 2, 3. Dan Bapak akan bagikan, silakan diskusi dengan teman kelompoknya ya. Untuk sudah kita diskusi dengan waktu 15 menit, silakan tampil ke depan. Nah, saya Bapak beri waktu 15 menit untuk berdiskusi ya mengenai LKPD yang Bapak berikan. Silakan berdiskusi. Belajar. Udah diskusinya? Nah, baik. Untuk pertama kali untuk tampil kelompok, silakan kelompok 1, silakan ke depan. Kelompok 1. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Dekomposisi. Daftar nama siswa, jumlah kelompok piket, hari dalam seminggu, tugas yang harus dilakukan, menyapu, menghapus papan, membuang sampah, merapikan meja. Demikianlah hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kelompok 2. Pengenalan pola. Piket dilakukan setiap hari. Tugas yang sama selalu ada. Semua siswa harus kebagian giliran. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 lagi. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mengatakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kelompok 3. Abstraksi. Penting jumlah siswa, jumlah hari sekolah, daftar tugas. Diabaikan warna 1, siapa yang membawa penghapus dan lain-lain. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk.
sudah bacakan hasil diskusi anak-anak semuanya. Bagaimana belajar pada hari ini? Senang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pagi hari ini bisa menyenangkan kita semua, anak-anak semua, ya. Bahwa bagaimana kita berpikir secara komputasional membantu kita lebih mudah memecahkan masalah yang besar kayak yang kecil dalam kehidupan anak-anak semuanya, mulai bangun tidur sampai aktivitas lainnya. Bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang penting dan yang tidak penting kita laksanakan dalam kehidupan anak-anak semuanya. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Jangan lupa tugas yang Bapak berikan bisa anak-anak kerjakan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.